ngomongin kasus Agus dan uang donasi. Saya bingung, kenapa yang berseteru adalah Novi, bukan yayasan. Padahal donasi itu hanya bisa dilakukan oleh badan hukum yang punya izin. Lantas kenapa Novi yang muncul dan bertarung dengan Agus? Yayasannya mana? Yuk, mari kita bahas. Menggalang dana itu nggak boleh sembarangan. Dalam Permensos 8 tahun 2021, penggalangan hanya boleh dilakukan oleh badan hukum yang punya izin. Jadi kita garis bawahi ya unsurnya. Satu, dia badan hukum. Yang kedua, dia punya izin. Nah, badan hukum itu apa? Sederhananya, badan hukum itu sama halnya dengan manusia sebagai subjek hukum. Dia punya hak, dia punya kewajiban, dan harta kekayaannya itu terpisah dengan harta kekayaan pendirinya. Jadi hartanya nggak boleh dicampur-campur. Nah, unsur kedua adalah punya izin. Tentu izin di sini setelah berbadan hukum tadi, dia kan punya anggaran dasar, punya SK Kemenkumham, punya NPWP, punya NIB, dan ada lagi nih izin khusus yang harus diurus agar boleh menerima donasi. Nah, masyarakat kita itu kan sangat dermawan ya, dan pemerintah tahu itu. Makanya yang berwenang mengumpulkan donasi adalah yayasan, sehingga bisa diaudit nantinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, namun kan persoalannya ya, saya nggak ketemu yayasannya Novi di media sosial, nggak ketemu yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, nggak ada alamat resminya, saya nggak ketemu ya, mungkin salah gitu. Nah, bagaimana kita mencari alamat saja nggak ketemu, gimana ya untuk menuntut transparansinya, apalagi untuk diaudit. Nah, ini juga masukan ya buat Densu, karena beliaulah yang memberikan ruang untuk penggalangan dana. Saya lihat di podcastnya yang dicantumkan bukan rekening yayasan, tapi nomor admin pribadi. Kalau yang benar itu kan langsung dicantumkan saja nomor rekening yayasannya, agar nggak salah kirim, nggak salah sasaran. Jadi Densu, saya sayangkan juga ya tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan. Harusnya yang dipublish oleh podcast itu adalah yayasannya yang dimunculkan, bukan Novi secara personal. Nah, karena berhubungannya sama badan hukum, identitas badan hukumnya tentu harus diperiksa dulu. Itu yang namanya legal due diligence gitu. Nah, kalau kita sama orang, kita kan mengenali orang itu kita minta KTP-nya. Kalau berhubungan dengan badan hukum, timnya Densu baiknya lihat dulu tuh anggaran dasarnya, SK-nya, NPWP-nya, domisilinya, dan lain sebagainya, termasuk izin dinas sosialnya. Nah, ini yang disebut dengan yayasan yang terdaftar. Jadi, untuk tim kuasa hukumnya Novi, jangan hanya sekedar buat di media bahwa yayasannya terdaftar, tapi tidak menunjukkan buktinya. Kemudian, jika sudah terdaftar ya, kalau sudah terdaftar ya, kalau saya salah, nah jangan lagi pakai rekening pribadi, harus punya rekening yayasan, dan rekening itu yang dipakai untuk menerima donasi. Saya apresiasi loh dengan kegiatan-kegiatan penggalangan dana seperti ini, karena mengharapkan bantuan dari pemerintah tentu ini adalah bisa dibilang agak susah ya gitu ke pemerintah. Tapi tentu kita dorong penggalangan dana ini tepat sasaran, baik dipergunakan sesuai tujuannya oleh yang menerima dan juga proses penggalangan dananya itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus dan Tenovi ya. Ini Agus benar-benar nggak ada habis-habisnya ya. Dramanya dia itu benar-benar drama ya. Nah, ini ada beberapa video yang harus kita lihat beritanya. Yuk kita langsung saja simak guys berita dari Agus. Jangan disangkut pautin sama gaya hidup saya loh. Gaya hidup saya kenapa? Kalau kalian lihat di YouTube juga saya pakai bajunya itu-itu aja ya. Pakai bajunya itu-itu aja. Saya nggak pernah pakai yang aneh-aneh. Saya nggak pernah pakai yang ribet-ribet ya. Hidup saya simpel, malah baju saya nggak pernah beli-beli, itu aja. Yang penting masih layak dipakai, nggak bolong gitu. Jadi ya sudah. Mungkin kalian semua tahu saya seperti apa kalau followers lama saya ya. Dan saya sekali lagi ya, tekankan dan pastikan, saya nggak ngebela diri, saya nggak bela diri sama sekali. Kalau mau mutasi, ayo silakan datang ke yayasan kami, nama yayasan kami Rumah Peduli Kemanusiaan. Silakan cari lokasinya ada di mana, datang ke yayasan kami, terus boleh dilihat seperti apa kondisinya gitu.
emang yayasan kami nggak mewah karena kan kami yayasan nggak ada bantuan ya, bingung juga nggak ada bantuan, jadi kita mah semampunya aja gitu, nggak ada kita maksa-maksain, kita mampunya rumah seperti itu ya sudah, yang penting saya masih bisa nampung ODGJ di sana, ada Vanessa, terus ada Ainun, terus aduh lupa banyak deh, ada beberapa ODGJ lagi sama anak-anak asuh saya gitu. Kalau kita nggak penting rumah mewah, yang penting saya punya rumah yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu, guys. Ya, jadi kalau misalnya saya soalnya saya agak gimana ya mau ngomongnya, nanti saya takut salah, tapi yang jelas saya di sini live, saya bicara, kalian boleh rekam, kalian boleh record. Saya pertanggungjawabkan semuanya. Saya sekali lagi jelaskan bahwa saya sebagai ketua yayasan selama ini yang membiayai yayasan saya. Bukan yayasan saya yang membiayai keperluan kita nih. Kayak saya sebagai ketua gitu, nggak ada namanya gaji, kita nggak digaji. Terus staff-staff juga, itu semua dari pendapatan YouTube dan juga lain-lain gitu. Yang nggak kita bisa sebutin di sini semuanya ya. Tapi semuanya bisa dicek gitu. Ya. Seperti itu, dan saya sekali lagi nggak punya donatur tetap, makanya pada saat saya diberikan bantuan sama Sky Blue sebesar 25 juta, senangnya aduh luar biasa guys. Itu sampai saya share di story Instagram saya, karena saya merasa wah baru kali ini saya dapat donasi sebesar ini, buat saya besar ya gitu. Gitu ya guys. Dan buat Tenovi, aku dukung terus ya beliau, karena tenang aja Tenovi ya, maksudnya aku dukung gitu ya, dan aku percaya dengan yayasannya gitu, nggak kayak si Ono ya, kayak si Agus nggak tahu diri itu guys ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Baru lihat Mas Agus yang minta maaf sampai sujud-sujud sama Teh Novi. Aduh, ini udah salah Mas Agus ya, nggak boleh sujud kepada manusia ya. Jadi ya dari sini kita bisa membaca bahwa Mas Agus ini ya memang dramatik banget hidupnya ya. Jadi ya emang kita udah kegiring sejak awal dengan kemampuan dia membuat ini jadi terkesan seperti sinetron ya, dialah yang paling terjolimi ya. Namun setelah gara-gara uang ya, gara-gara miliaran uang, baru terbukalah kedok dari seorang Agus ini ya. Jadi ternyata dia tidak semalaikat yang kita bayangkan ya. Ternyata ya memang kita nggak bisa membenarkan juga perilaku dari si Aji yang menyiram Mas Agus ini dengan air keras ya. Tapi ya memang nggak ada asap, nggak ada api ya, karena memang ada pemicunya ya. Jadi belakangan saya lihat juga ternyata si Agus ini di tempat kerjanya di kafe di Cengkareng itu, ternyata dia bekerja sama istrinya di satu kafe itu. Dia sebagai leader dan istrinya juga bekerja di sana. Bisa dibayangkan bagaimana toksiknya ada orang yang memiliki hubungan dalam satu kerjaan, itu sangat mengganggu ya. Nah itu bisa menjadi kemana-mana lah urusannya ya. Jadi ya, tapi saya nggak bilang apa yang dilakukan Aji itu benar ya, menyiram dengan air keras itu sama sekali ya berbahaya. Justru kita minta diaudit dana yang masuk ke yayasan, yang buat Agus diapain sama dia. Jangan dia bikin panas orang yang dari awal Novi sudah tahu bahwa Agus punya mata nggak bisa disembuhkan lagi, hanya mau diperbaiki aja, jangan biar, dan itu untuk biaya penghidupan. Jangan membuat petisi seorang orang nggak ikhlas ini sumbangan sedikit jadi bukit. Dan Agus belum membeli rumah, belum membeli mobil, belum membayar, membagi-bagi warisan. Uang itu sudah sama Novi di yayasan peduli kemanusiaan dia. Dan menurut saya teman-teman hati-hati ya, jangan sampai ini terjadi ya. Kita ingin melihat, kita minta diaudit semua bagaimana legalitas daripada yayasan. Apakah yayasan ini memiliki izin
Kemudian apa dasarnya dia nyuruh ngasih nomor rekening, kemudian dia tarik lagi dana itu. Bang, Jangan ngomongin sampai soal untuk menghindari daripada pemeriksaan. Jadi seolah Agus lah menyerahkan, kan harusnya kan beda antara yang diserahkan sukarela dengan yang tidak rela. Oke. Bang, ngomongin soal Dinsos dan yayasan milik Novi sendiri. Tadi malam saya sempat baca-baca juga bahwa saya minta tanggapan Abang, tahun 2023 yayasan Novi pernah bermasalah dengan dinas sosial karena tidak ada izin berdiri. Mungkin seperti apa? Nanti akan terungkap semua latar belakang rekam jejak digital maupun rekam digital media sosial, itu akan terbuka semua. Nanti akan ketahuan apakah uang itu digunakan untuk pribadi atau untuk umum. Akan ketahuan semua. Jadi dengan resmi melaporkan ini, insya Allah akan diaudit. Kalau sekarang walaupun dia ngomong saya nggak takut diaudit, ya itu hanya ngomong-ngomong aja. Tapi kalau nanti udah diaudit akan kelihatan. Bang, Berapa sih sumbangan buat Agus? Kalau udah masalah bantuan ke rekening Agus sudah nggak ada masalah. Dan nanti ada beberapa laporan juga bukti-bukti tentang manipulasi data dan sumbangan dari Jawa Timur, dari mana-mana akan diserahkan kepada tim. Kita akan lakukan investigasi lembaga LSM kami, Hajar maupun sebagai kuasa daripada Agus. Bang, tapi ada kontennya Teh Novi bilang katanya yang meminta donasi duluan. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Ini kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek PSUDin itu. Yang hasilnya negatif tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah ini ada buktinya semuanya lengkap guys, ya tuh lengkap semua tuh 2019 2018 nih ada semua lengkap ya, di bukti-buktinya semua. Ngakak banget, ada yang pengen jadi Teh Novi. Abis deketin si Agus, nggak dapat apa-apa. Sekarang deketin Bang Icang dong. Biar apa? Biar nanti open donasi. Lumayan kan dapat miliaran. Siapa tahu kecipratan. Bang Densu nalangin uang 98 juta yang udah terlanjur dipakai sama Agus dan keluarganya. Biar apa coba? Ya biar kelar lah, karena kalau nggak gitu ini masalah nggak bakalan kelar-kelar. Kalah jadi arang, menang jadi abu malahan. Karena dari awal Agus sama Teh Novi ini emang udah beda keyakinan, nggak bakalan bisa sejalan. Agus merasanya ini uang donasi dia, udah jadi hak dia, terserah dia juga mau dipakai apa aja. Sementara Teh Novi merasanya mengumpulkan donasi itu dari awal emang untuk pengobatannya Agus, bukan buat kepentingan pribadi. Karena Teh Novi sama Agus itu pakai kekeh sama keyakinannya, jadi nggak akan nemu-nemu jalan keluarnya. Akhirnya Kodensu ini ambil jalan tengahnya. Akhirnya Kodensu bantu dulu uang yang udah kepake itu, biar saat dimutasi sesuai permintaannya Teh Novi itu mutasinya utuh lagi. Dari permasalahan ini gue jadi belajar gitu ya, kalau ternyata niat baik itu belum tentu diterima dengan baik dan belum tentu juga hasilnya baik. Dan yang kedua, gue setuju banget sama kata-katanya Kodensu. Buat apa melakukan kebaikan kalau endingnya itu bercerai-berai, mending jangan. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.